Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Polisi tangkap pelaku pembunuhan bermotif cemburu di Kabupaten Jayapura. Belum ikut tes cepat, pedagang di Pasar Yotefa dilarang berjualan. Seorang penumpang pesawat dinyatakan positif COVID-19. Polisi berhasil menangkap Ahmad di Jalan Palopo, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura. Ahmad melarikan diri selama 6 hari setelah membunuh Hamdan dan menikam pacarnya pada 24 Juni lalu. Motif pelaku membunuh Hamdan disebabkan karena merasa cemburu melihat pacarnya berduaan dengan korban. Modusnya ini adalah kecemburuan ya terhadap korban yang ditusuk yang mengakibatkan meninggal dunia atas nama Haji Musro Tegar. Ya, kemudian juga melakukan penusukan kepada perempuan nama Desi Rorimpan Pandey. Untuk Haji Musro Tegar ini meninggal dunia. Ya, kemudian untuk Desi Rorim Pandey ini cuma luka berat dan sekarang juga sudah normal kondisinya. Untuk pelaku ini memang ada ya bisnis ya antar korban, dua korban ini ada bisnis ya, tetapi ternyata di dalam bisnis ini juga ada kecemburuan. Kemudian dilakukanlah pada tanggal 16 Juni. Jadi memang pelaku sudah melakukan perencanaan untuk menghabisi korban, di mana sudah disiapkan sebilah pisau ya untuk menghabisi 2 korban, tetapi satu saja yang masih meninggal dunia. Kapolres menambahkan pelaku berniat membunuh kedua korban sekaligus. Namun karena pacarnya berteriak, pelaku akhirnya melarikan diri. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 338 KUHP subsider, pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Ade Irfan melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Setelah disemprot cairan disinfektan selama 3 hari, pasar tradisional terbesar di kota Jayapura akhirnya dibuka kembali. Satuan Tugas COVID-19 Kota Jayapura hanya mengizinkan pedagang yang mempunyai tanda pengenal khusus yang boleh berjualan. Ketua Satgas COVID-19 Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan, pedagang yang tidak mempunyai tanda pengenal khusus, lapak jualannya langsung ditutup oleh Satpol PP. Ini komitmen kita bersama antara pedagang dengan petugas pasar dengan dinas pendakub dan gugus tugas bahwa setelah ditutup pasar selama 3 hari berturut-turut dan kartu telah kita bagikan kepada para pedagang, maka pedagang pasar baik itu kios, baik itu los maupun lapak-lapak wajib memiliki kartu Dekar Rapid negatif baru bisa berjualan. Dan itu dibuktikan dengan digantung di leher. Nah, kepada para pedagang yang ada di pasar ini, hari ini kita sweeping sama dengan petugas kita. Kalau ada yang berjualan tanpa ada kartu Dekar, maka kita suruh tutup. Bahkan kita polisi lain yang bandel-bandel itu. Kita harap yang tutup ini segera mendaftar di kantor pasar, dan yang sudah rapid menunggu kartunya baru bisa buka. Yang belum rapid, kita akan daftar berapa orang, nanti kita rapid sekaligus lagi terakhir. Kemudian bagi warga pasar yang reaktif rapid, kartunya kuning, kita suruh istirahat selama 1 minggu di rumah. Setelah itu menunggu swab. Kalau dia swabnya negatif, boleh jualan.
Kalau dia swabnya positif, maka kita harus istirahatkan sambil kita ya karantina di hotel atau di rumah sakit kalau dia ada gejala, agar ini untuk menjaga, memutus rantai COVID di Pasar Yotefa. Nah, kita berharap ini berjalan dengan baik. Rustan juga menghimbau pedagang Pasar Yotefa yang belum ikut tes cepat COVID-19 mendaftar ke kepala pasar untuk dilakukan tes cepat agar bisa berjualan kembali. Dari 1.954 pedagang Pasar Yotefa yang ikut tes cepat COVID-19, 394 dinyatakan reaktif. Dari 394 reaktif, 120 pedagang telah dilakukan tes swab dan hasilnya 20 pedagang positif COVID-19. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Hari ini hadir. Guna mencegah penyebaran COVID-19, Polda Papua Barat lakukan tes cepat massal di Pasar Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Ratusan pedagang mengikuti tes cepat yang diselenggarakan Polda Papua Barat melalui bidang kesehatan Polda. Pedagang mengaku senang adanya tes cepat yang dilakukan Polda Papua Barat. Selain gratis, pedagang juga bisa mendeteksi dini apakah terpapar COVID-19 atau tidak. Dan kami berharap rapid test seperti ini tidak hanya dilakukan di Pasar Ikan Sanggeng saja, tetapi kalau bisa dilakukan juga di tempat-tempat yang lain, sehingga semua masyarakat dapat memastikan dirinya dengan melalui hasil pemeriksaan mereka dapat mengetahui dirinya bahwa mereka aman atau tidak terkontaminasi dengan COVID-19 atau lain-lainnya. Seperti itu harapan kami ke depan, kiranya nanti kegiatan ini bisa dilakukan di tempat lain. Kami sangat mendukung Polda Papua untuk menjalankan program ini, karena ini sangat baik untuk kami masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari, dan terutama kami pedagang pasar ikan yang ada di Pasar Ikan Sanggeng Kabupaten Manokwari. Karena tidak dipungut biaya apapun, Polda sendiri dengan lapang dada datang untuk masyarakat, tidak biaya apapun. Jadi kami berharap jangan kami di Pasar Ikan saja, tapi ada kelurahan-kelurahan lain, RT lain. Sementara itu, Kabid Dokes Polda Papua Barat AKBP Sariman mengatakan jika ada pedagang yang reaktif langsung dilakukan karantina dan tes swab. Nanti apabila itulah ya, namanya rapid kan kita nanti hasilnya dengan reaktif atau non reaktif. Tentu harapannya non reaktif semua ya, tapi kita sudah siap seandainya ada yang ditemukan reaktif. Tapi sampai saat ini belum ada reaktif tadi. Nah, seandainya ada yang nanti di hasil pemeriksaannya reaktif, ya kita sudah koordinasi dengan tugas baik kabupaten maupun tugas provinsi, kita tindak lanjuti yang reaktif itu dengan pemeriksaan swab. Karena kita tahu rapid ini kan belum menjamin ya, seseorang itu betul-betul terinfeksi oleh virus COVID. Tapi kesiapan dari pihak dokter sendiri untuk karantina mandiri atau isolasi mandiri juga sudah disiapkan ya, mengantisipasi. Ya, kalau untuk nanti seandainya swab juga positif, iya, itu kan harus dikarantina. Betul. Nah, untuk karantina, ya, kalau di kita sebenarnya rumah sakit ada, tapi untuk kegiatan hari ini nanti tindak lanjut dia di rumah sakit provinsi untuk penempatan orang yang misalkan swabnya positif. Dari 300 pedagang yang ikut tes cepat COVID-19, 1 pedagang dinyatakan reaktif dan langsung dikarantina petugas kesehatan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Satuan Polisi Pamung Praja menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan utama yang ada di Kabupaten Mimika. Pedagang buah, masker, dan stiker sengaja berjualan di bahu jalan Budi Utomo, Jalan Hasanuddin, dan Jalan Yosudarso agar bisa terlihat pengendara yang melintas. Petugas Satpol PP memberikan teguran pada sejumlah pedagang agar tidak berjualan di bahu jalan karena merusak pemandangan. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mimika, Welena, mengatakan
Jika masih ditemukan pedagang berjualan, maka Satpol PP akan menindak tegas dengan menyita seluruh barang milik pedagang. Kita punya kewajiban terus tetap tertibkan jalan induk, jalan raya untuk semua orang. Kita tertibkan, jangan orang memanfaatkan situasi bulan corona ini, mulai kuasai jalan lagi, halangi jalan lagi, karena jalan ini lalu aktivitas orang banyak. Jadi sekarang kami tertibkan kembali semua. Yang mau bangun maju kita akan bongkar semua. Mereka barang kita angkat. Jadi kita mulai benahi kota dalam situasi corona ini, kita harus tertibkan kota ini. Kita bisa situasi kota itu memanfaatkan jual barang di jalan, masker jalan tidak bisa begitu. Kota ini harus jalan ini harus bersih. Kita dilarang keras. Tidak boleh ada jual-jualan pisang, jual apa saja di jalan. Masker itu harus mundur. Dan pandangan jalan harus luas. Kabupaten Mimika sejak 2 pekan lalu menerapkan new normal atau kenormalan baru. Meski tidak ada lagi pembatasan aktivitas, warga Kabupaten Mimika diminta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Igo Batmomolin melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua.